Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, murid-muridku, kita sekarang akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Kita akan belajar di chapter 5 atau chapter 5. Di chapter 5 ini kita akan belajar tentang recontext. Untuk recontext itu menjelaskan tentang menceritakan kembali pengalaman kita di masa lampau. Di konteks ini tujuannya untuk menceritakan pengalaman kita di masa lampau dan tujuannya itu untuk menghibur pembaca atau pendengar. Kemudian di konteks ini tidak ada komplikasi atau there is no complication yang akan membedakan antara di konteks dan naratif teks. Di konteks ini kejadiannya masa lampau, kemudian naratif juga masa lampau. Karena di konteks gak ada komplikasi sehingga dapat membedakan antara di konteks dan naratif. Kemudian di konteks pembahasan selanjutnya yaitu generic structure. Generic structure itu susunan dari konteks ceritanya. Yang pertama yaitu orientation. Orientation itu introducing the participant, place, and time. Di orientasi itu menjelaskan tentang perkenalan tokoh, waktu, dan tempatnya. Yang kedua, event. Event itu menjelaskan tentang kejadiannya atau peristiwanya. Apa aja yang terjadi itu diceritakan di event. Kemudian yang terakhir itu reorientation. Reorientation itu pernyataan penulis atau pencerita dalam cerita tersebut atau endingnya seperti apa. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu language feature of the context. Language feature itu ciri khas kebahasaan dalam di konteks. Yang pertama yaitu ada introducing personal participant, memperkenalkan tokohnya. Memperkenalkan tokohnya itu berarti penggunaan pronoun seperti I, my group, my friend, I have a friend gitu ya. I have experience gitu. Berarti pakai I. Kemudian yang kedua using chronological connection, kata penghubung, yaitu seperti the first, the second, the third, the fourth, the last, and etc. Kemudian using linking verb. Linking verb ini seperti to be. To be yang digunakan di sini karena kejadiannya masa lampau, maka to be past tense, was atau were. Kemudian using action verb. Action verb itu yaitu kata kerja. Kata kerja yang bertindak. Contohnya go, change, look for, see. Maaf, see gak ada di action verb. Kemudian walk, seperti itu contohnya. Yang terakhir itu using simple past tense. Ini sudah pasti, kalian pasti menggunakan simple past tense karena kejadiannya sudah lampau. Maka kata kerjanya itu pasti verb 2 di positif. Kemudian di negatifnya itu pakai verb 1 karena sudah ada did, not. Oke, itu saja pembahasan tentang di konteks. Untuk lebih lanjut, kita akan belajar tentang latihannya. My first time in Yogyakarta. Ada di halaman 35. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.